PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ada apa kalian ini? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Goblok. Aku sih jaga-jaga saja. Ikut-ikutan si Tagibur nih. Wah, sebab dia yang mulai mencabut golok. Ada apa Tagibur? Aku kira orang itu tak taunya kain ya. Kain sarung tergantung pada dinding. Dasar brengsek. Goblok. Bikin orang panik saja. Aku kira ada musuh. Daripada keduluan disikat. Keduluan. Taunya kain sarung. Habis gelap sih. Sepintas lalu seperti orang sedang berdiri di pojok situ. Ketawa lagi. Untung rumah ini terpencil, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Iya. Kalau dekat, bisa-bisa kita diteriakin maling. Iya. Habislah kita dikeroyok orang sekampung. Iya. Cengar-cengir. Ayo, keluarkan minyak gaji. Minyaknya, keluarkan, ayo. Siramkan ke dinding dan lantai. Ya, sebar ke seluruh pojok ruangan. Iya. Cukup. Bakar. Kunti. Rupanya ada tamu tidak diundang. Ramai benar pertarungan di dalam rumah itu. Komplotan penjahat itu rupanya bukan orang-orang dari kampus silatan yang memiliki permainan silat yang tinggi, tapi para begundal yang cuma pandai membuat huru hara. Dalam waktu sebentar saja, mereka dapat didesak oleh Kunti. Semuanya terjungkal mencium lantai. Bangun. Kalian anak buah juragan Semangka, bukan? Iya, bukan. Jawab. Iya. Katakan pada majikanmu yang rakus itu. Iya. Kalau mau membakar rumahku, jangan malam hari. Siang-siang saja. Tengah hari bolong. Dan minta izin dulu padaku. Iya. Pergi kalian semuanya. Iya. Sialan benar. Rumahku yang sudah berantakan semakin tidak karuan. Penuh dengan cairan minyak gaji, kotor dan bau. Iya, tinggal cuma ambil api sedikit saja. Rumahmu ini langsung jadi lautan api. Untung firasatmu tajam. Kita datang tepat pada waktunya. Iya, ayo. Kita bereskan semuanya, dibersihkan. Ya, malam ini terpaksa kita kerja bakti, membersihkan rumah. Tidak apa bukan? Minyak gaji ini, selain kotor dan bau, juga lengket sekali. Bisa-bisa semalam suntuk kita kerja bakti, dan besok pagi baru selesai. Besok siang, kau bisa tidur sepuas-puasnya. Jadi kalian gagal. Gagal juragan. Kalian tolol. Kami sudah berhasil masuk ke dalam rumah itu juragan, dan sudah disiram semuanya dengan minyak gaji. Hanya tinggal menyulut dengan api. Tahu-tahu gadis itu muncul juragan. Lalu? Ya kita bertarung juragan. Dan kalian yang kalah. Iya juragan. Yang bertarung dengan kalian si Kunti seorang atau dibantu oleh pemuda temannya itu? Pemuda itu
tidak ikut bertarung, Juragan. Cuma nonton saja. Jadi yang mengalahkan kalian cuma seorang gadis kecil masih ingusan. Iya, Juragan. Memalukan. Memalukan, Juragan. Kumis sebesar tanduk kerbau. Tapi tidak becus apa-apa. Meskipun gadis itu kecil, tapi dia Dewi Kunti, Juragan. Terkenal jago silat. Dan ahli main pedang. Dulu, Juragan, seorang diri dia mengobrak-abrik sarang perampok di Gunung Sangku. Aku tahu. Iya, Juragan. Iya. Sekarang juga kau pergi ke Kademangan Jambu. Hubungi Demang Jambu. Kumpulkan jago-jago jambu. Oh, baik, Juragan. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan Dewi Kunti yang terkenal jago main pedang itu. Aku heran, anak buah Juragan Samangka itu ilmu silatnya rendah sekali. Cuma sebentar saja, empat-empatnya aku bikin terkapar. Mereka bukan jago-jago kepruk dari rimba persilatan. Cuma para begundal biasa saja. Aku pikir Juragan Samangka menyewa orang-orang yang dikjaya. Tak taunya cuma tukang kerupuk yang bisanya cuma mencuri, merampok, dan membakar rumah. Kunti, tapi kau jangan lengah. Iya. Sebab dengan kegagalannya ini, Juragan Samangka pasti marah. Dan bukan mustahil, dia akan menyewa jago-jago yang dikjaya. Iya. Melihat caranya kau bertarung. Iya. Aku jadi ingat pada Yai. Yai? Iya. Siapa dia? Seorang gadis temanku. Kekasihmu? Begitulah. Oh, tentunya dia seorang gadis yang cantik. Iya. Seorang gadis yang manis, kecil, dan mungil. Seperti kamu. Oh, seperti aku? Iya. Kau mirip sekali dengan Yayik. Bahkan suaramu juga sama dengan suara Yayik. Kecil dan lantang. Gadis mana dia? Gadis Tibet. Hah? Tibet? Iya. Ketika aku mengembara ke negeri Tibet, aku berkenalan dengan Yayik. Iya. Aku dengar dari Paman Ranggaweni bahwa kau diangkat menjadi murid seorang biksu dari negeri Tibet. Namanya Biksu Kampala. Betul. Kenapa tidak kau bawa Yayi ke sini? Dia kawin dengan pemuda pilihannya. Sama-sama orang Tibet. Tentu kau patah hati? Tidak juga. Untuk gadis yang kecil dan mungil seperti kau, senjata pedang kurang cocok. Yang paling cocok untukmu adalah cambuk. Cambuk? Iya. Inilah cambuk yang sangat cocok untukmu. Sebuah cambuk yang sangat bagus. Iya. Kunti. Iya. Terimalah cambuk ini. Bagaimana cara mempergunakannya? Ayo, kita turun ke halaman. Aku akan ajarkan kepadamu bagaimana caranya mempergunakan cambuk sebagai senjata yang lebih ampuh dari pedang. Ayo. Suara apa itu? Iya. Aku mendengar suara derap kaki kuda banyak. Berderap dalam irama yang rapi dan teratur. Seperti sebuah pasukan berkuda. Kalau begitu, itu pasti pasukan Kadipaten. Pasukan Kadipaten? Iya, pasukan berkuda Kadipaten Kawali. Nah, itu mereka muncul. Benar tidak kataku? Mereka pasukan berkuda Kadipaten Kawali. Dewi Kunti. Hai, Punggawa. 4 orang tergeletak di tanah. 1 orang duduk terkulai, lemas. Wah, kau terlambat. Pertarungan sudah selesai. Kau baru datang. Kalau kau datang, mesti terjadi keributan. Loh, bukan aku yang bikin ribut. Tapi orang-orang itu yang datang ke sini kok. Kalau kau tidak membuat gara-gara, pasti mereka tidak akan berdatangan ke sini. Aku tidak bikin gara-gara. Sekarang juga kau ikut aku. Aku ditangkap. Kau dipanggil Kanjeng Adipati. Tengah malam begini? Kasihan. Kanjeng Adipati tentu sedang tidur. Besok saja pagi-pagi. Mendengar laporan,
di sini ada keributan, Kanjeng Adipati langsung terbangun dan menitahkan aku untuk menyuruh kau menghadap. Oh, kok kelewatan Punggawa? Kanjeng Adipati sedang tidur, diberi laporan. Tidak begitu, Kunti. Lalu? Anak buahku yang lapor padaku didengar oleh Kanjeng Adipati. Orang tidur kok bisa mendengar orang berbicara? Aneh banget ya. Itu tandanya beliau belum tidur pulas, baru tidur-tiduran saja. Oh, begitu. Maka dari itu, kau dipanggil. Baiklah, aku segera pergi ke Kadipaten. Bentar, Ya, bagaimana kita jalan kaki saja? Dekat kok. baik. Kunti, kelihatannya kau sudah kenal akrab dengan Punggawa, kepala pasukan berkuda itu. Bukan hanya dengan dia saja aku kenal. Dengan semua pejabat Kadipaten, aku kenal baik. Oh ya? Dari mulai tukang kebun sampai Kanjeng Adipati, kenal semuanya. Oh. Mula pertamanya, ibuku terkenal pandai masak, sering dipanggil di Kadipaten oleh Gusti Ayu istri Kanjeng Adipati. Oh ya? Disuruh masak kalau di Kadipaten ada pesta. Aku sering diajak kok. Jadi, aku dikenal oleh semua pejabat Kadipaten. Dan Gusti Ayu, istri Kanjeng Adipati itu, senang sekali kepadaku. Iya. Siapa yang tidak senang sama kamu? Kamu orangnya kecil, mungil, ceriwis, lincah, periang, dan sebagainya. Pokoknya lengkap. Kalau lengkap, berarti aku juga cantik. Nah, aku cantik tidak? Kau ingin disebut cantik? Kalau cuma disebut saja, kurang senang Tapi kalau cantik beneran, tentu saja senang. Siapa yang tidak senang jadi seorang gadis yang cantik? Kunti, apakah kecantikan akan mendatangkan keuntungan bagi dirimu? Memang ada untung ruginya punya wajah cantik. Sebab banyak perempuan yang menderita karena memiliki wajah yang cantik. Tapi banyak juga yang beruntung karena memiliki wajah yang cantik. Tapi walau bagaimana, kecantikan akan mendatangkan kebanggaan dan sedikit banyak akan memperoleh kepuasan batin. Kecil-kecil, pinter juga kau ini. Kecil orangnya, otaknya gede. Daulat Kanjeng Adipati, hamba Dewi Kunti sudah datang. Duduk. Daulat Kanjeng Adipati. Ini teman saya, Kanjeng. Ya, duduk. Daulat Kanjeng. Larut malam, kok di luar, Kanjeng? Nanti masuk angin. Tidak tidur? Aku tidak bisa tidur. Kenapa, Kanjeng? Ya, memikirkan kamu. Kau ribut lagi. Bukan salah saya, Kanjeng. Anak buah Juragan Samangka itu yang menyatroni saya. Juga dia menyewa jago-jago bayaran dari Kademangan Jambu. Kau melawan? Ya, daripada saya babak belur, lawan. Ya. Saya tidak salah, kan? Salah. Salah? Kenapa tidak lapor sama aku? Tidak sempat, Kanjeng. Baru keluar dari rumah, sudah dihadang. Tapi, kalau saya lari ke sini, teman saya ini tidak ada yang membantu. Temanmu ini seorang pendekar yang memiliki ilmu yang tinggi. 5 orang jawara dari Kademangan Jambu itu tidak ada artinya bagi dia. Kanjeng seperti tahu saja kalau teman saya ini punya kepandaian. Siapa yang tidak kenal dengan kesatria utama dari kerajaan Madangkara? Kanjeng tahu? Rupanya Kanjeng Adipati mengenal saya. Raden Bentar. Meskipun saya baru 5 tahun menjadi adipati, tapi sudah lama mengenal Raden semenjak Raden berusia remaja dan sering berkunjung ke sini bersama dengan ayahanda Raden, Tuanku Brahma Mendiang. Terima kasih Kanjeng Adipati. Marilah kita pindah di dalam.
Di sana santapan sudah tersedia. Baik, Kanjeng. Katanya habis bertarung, kau lapar dan haus. Tapi, kenapa makannya sedikit? Kanjeng kan tahu, dari dulu saya makannya sedikit. Tuh, perut saya kenyang banget. Kekenyangan. Tentunya ada keperluan yang sangat penting. Raden singgah berkunjung ke Kawali ini. Hanyalah sekedar melancong, Kanjeng. Mencari tambahan ilmu? Begitulah, Kanjeng. Akan berapa hari Raden berada di sini? Tidak lama, Kanjeng. Mungkin besok saya sudah akan meneruskan perjalanan. Kenapa tergesa-gesa? Saya masih harus mengunjungi para sahabat, Kanjeng. Kemanakah tujuan Raden selanjutnya? Pertama-tama, saya akan mengunjungi padepokan perguruan Ajian Serajiwa. Sambil berziarah ke makam Uwa Jakalumayung. Iya. Kanjeng, saya juga besok mau pulang ke Tegal Paku Jajar. Loh, kamu kok latah? Orang lain pulang, kau ikut pulang. Habis di sini tidak kerasan. Kenapa? Ribut melulu. Perkara rumah dan harta warisan ayah saya. Bukankah kau senang ribut? Iya, kalau ribut menumpas kejahatan, saya senang. Tapi kalau ribut soal harta warisan, malas. Jadi malu. Kamu tidak usah cemas, Kunti. Juragan Samangka dan pamanmu akan aku peringatkan. Kalau masih terus merongrong harta peninggalan ayahmu, semuanya aku tangkap. Terima kasih, Kanjeng. Sudah siang. Gila. Aku bangun kesiangan. Tadi malam sih ngobrol sampai pagi dengan Kanjeng Adipati Kawali. Bentar kemana ya? Jangan-jangan dia sudah kabur. Mudah-mudahan dia tidak pergi dulu sebelum pamitan sama aku. Mendingan mandi ah. Wow, di ruang tengah, di atas tikar yang digelar, sudah tersedia hidangan. Pasti Bentar yang masak. Rajin benar dia. Selamat pagi. Siang, Nona Manis. Ternyata kau tidak melupakan aku. Melupakanmu? Aku takut kau sudah pergi sebelum aku bangun. Kunti, aku ingin makan dulu dengan kamu, lalu berpamitan. Itulah makanya aku masak yang istimewa buat kita. Kenapa harus masak? Beli saja di rumah makan. Beres. Percuma kalau aku punya kepandaian memasak tidak digunakan. Lucu juga kau itu. Laki-laki pintar masak. Bukan aku saja, Kunti. Banyak laki-laki di dunia ini yang pintar masak. Aku mandi dulu ya. Ya. Enak benar masakanmu. Nanti setelah pensiun jadi pendekar, aku akan membuka rumah makan. Aku ikut jadi tukang cuci piring. Kenyang. Biar Kunti, aku yang membereskan. Ya, kau bereskan bekas makan, aku yang mencucinya. Ya, boleh. Nah, kita sudah makan. Bekas kita makan sudah dibereskan dan dicuci. Semuanya sudah rapi. Ya, sekarang aku mau pamit. Mengunjungi makam uakmu Jakalumayung? Iya. Setelah itu, aku pulang ke Madangkara. Sayang. Kenapa? Kalau kau pulang ke Madangkara, kita bisa bersama-sama. Kau berhenti di Madangkara, aku terus ke Tegal Paku Jajar. Iya. Aku masih akan terus berkelana, Kunti. Kamu tidak bosan mengembara terus? Sebenarnya tidak baik terlalu sering mengembara. Tapi terpaksa. Terpaksa? Kenapa? Ada perkara yang paling penting di dalam sejarah perjalanan hidupku. Apa itu?
aku mencari Lasmini. Sebel. Kok sebel? Iya. Kenapa sih? Kau tidak bisa melupakan Lasmini? Cantik sih, memang cantik. Tapi kan sudah tua. Tidak sesuai dengan kamu, Bentar. Aku sudah melupakannya. Dan Lasmini pun sudah mengambil keputusan akan melupakanku. Tapi di saat kami sudah bersama-sama mengambil keputusan itulah, terjadilah peristiwa yang gila. Peristiwa gila? Iya. Apa maksudmu? Lasmini menculik ibuku. Apa? Lasmini menculik ibumu? Iya, Ibunda Pramita. Dan Lasmini memang sudah lama gila. Sudah tua mencintai kau yang lebih pantas jadi anaknya. Tapi, rupanya sekarang dia benar-benar jadi gila. Gila beneran. Mungkin kau benar bahwa Lasmini jadi gila beneran. Sebab dia mau mengambil aku sebagai menantunya dengan menikahkan aku dengan Anjani. Oh, Dewata yang Agung. Ayo, kita cari sekarang juga. Loh, kamu kan mau pulang ke Tegal Paku Jajar? Ditangguhkan. Tapi? Tidak ada tetapi. Sebenarnya, aku mau pingsan mendengar berita ini. Bahwa kau ternyata sedang berada dalam kesulitan besar. Nah, aku tidak bisa berpangku tangan. Ayo, sekarang juga kita berangkat. Terima kasih, Kunti. Jangan bilang terima kasih. Kita sahabat lama. Kita sudah seperti saudara. Kau gembira, aku juga gembira. Kau susah, aku ikut susah. Mari, kita berbuat untuk menyelamatkan ibumu. Iya. Kunti, kita sudah sampai di Kademangan Pangkur. Hawanya sudah terasa dingin. Iya, sebab kita sudah berada di kaki Gunung Lejar. Kademangan Pangkur itu besar tidak? Kenapa kau tanyakan itu? Sebab aku harus membeli perbekalan yang lengkap, yang hanya mungkin ada di sebuah tempat yang besar, yang ada kedai-kedai besar. Jangan takut. Kademangan Pangkur besar dan ramai. Di sana ada pasar yang besar. Juga kedai-kedai yang menjual barang-barang keperluan yang lengkap. Bagus. Ayo jalan. Benar. Kademangan Pangkur ini ramai. Tuh, di depan sana ada pasar. Di seberangnya berjajar kedai-kedai. Kau mau beli apa saja, pasti ada. Iya. Mendingan makan dulu yuk. Makan? Aku lapar. Iyalah. Permisi, Bu. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Makan, Nak. Iya, Bu. Minta minum dulu, Bu. Haus. Itu di depanmu ada kendi. Minum saja itu. Iya, ingin yang manis. Air kendi dikasih gula yang banyak. Pasti rasanya jadi manis. Iya, air sungai dikasih gula juga 2 gerobak. Pasti rasanya manis. Anak berdua sepertinya bukan orang sini. Benar, Bu. Kami dari Kulon, Bu. Oh, orang Kulon? Iya. Jauh sekali melancongnya, Nak. Mencari pengalaman, Bu. Iya, benar ya. Mumpung masih muda. Betul, Bu. Ya, juga mumpung belum punya anak kan ya. Jadi masih bebas. Apa, Bu? Punya anak? Ya, kalau sudah punya anak, tentunya akan repot mengurus anak. Oh, kok tertawa, Nak? Kami bukan suami istri, Bu. Oh iya. Saya punya suami seperti dia. Wah, nanti dulu, Bu. Saya akan cari yang badannya tegap dan kekar, kulitnya kuning, serta wajahnya yang tampan. Tidak seperti ini. Payah. Sialan. Anak muda ini tampan dan badannya sangat bagus. Lalu mau mencari yang bagaimana lagi, Nak? Cari yang tidak ada. Nah, ini juga lincah, juga periang, gemar bergurau. Iya, Bu. Kami memang bukan suami istri. Kami hanyalah teman. Oh, begitu. Ngobrol terus. Mana minumnya, Bu? Iya. Minuman yang manis ya?
Sudahlah, dawat saja. Iya, baik. Makan. Makan, Bu. Makan. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan. 5 orang laki-laki tampaknya sangar-sangar. Pasti mereka berandalan. Kunti, diam saja. Jangan bersikap yang bisa membuat mereka marah. Sebab kelihatannya mereka kaum berandalan, tukang bikin ribut. Makan. Iya. Udah lapar nih, Bu. Pakai jangan. Pakai sayur. Yang banyak, Bu. Bisa banyak biar gak mulut. Iya, lalunya yang banyak, Bu. Jangan pakai pare-pare. Jengkolnya dulu. Iya. Aduh, satu-satu. Jangan rebutan. Diam deh. Tidak terlalu ribut seperti tadi. Biasa, Neng. Kalau perutnya pada kenyang, pada diam, ngobrolnya jadi santai. Aku masih panas sama si Bero. Aku juga. Kalau bukan teman, aku bacok kepalanya. Dia memang begitu. Kalau kalah cemberut, diam saja. Tapi kalau menang, ketawa terus. Tantang petenteng. Soal petantang-petentengnya tidak apa-apa. Ngomongnya itu nyelekit. Sudahlah. Nanti sore kita babat dia. Iya. Tapi si Jakun yang jadi bandar. Si Tajong saja. Soalnya si Tajong konco kita, bisa kita atur. Ya boleh, nanti kita atur. Boleh nimbrung tidak nih? Bagaimana, Nona? Kalian para penjudi bukan? Berani benar gadis ini. Iya. Kecil-kecil nampaknya badung juga gadis ini. Kecil orangnya, perabotannya gede. Boleh tidak? Main dadu sintir? Mau dadu sintir, dadu putar, pokoknya judi. Aku percaya kau banyak uang. Sebab kau memang nampaknya orang kaya. Tapi yang kaya pasti bapakmu, bukan? Iya. Daripada kau dimarahi ayahmu, lebih baik tidak usahlah. Aku sudah kerja, jadi aku pakai uangku sendiri. Bukan pemberian ayahku. Kalian ingin tahu pekerjaanku? Ya, pasti pekerjaanmu. Pekerjaan yang enak. Kerjanya enteng, duitnya gede. Ya. Perkataan kau tepat sekali. Pekerjaanku sangat ringan. Cuma duduk-duduk, pulang bawa duit banyak. Yaitu judi. Judi? Aku sama dengan kalian, judi. Sama rupanya. Tidak percaya? Ayo, kita buktikan. Ya, itu terserah kau lah. Kalau kau memang seorang penjudi, baru kali ini aku ketemu seorang penjudi gadis mungil yang cantik dari kalangan atas. Kau pikir orang-orang kaya dari kalangan atas tidak pernah berjudi? Banyak banget. Malah kalau berjudi, pasangannya bukan RM1, RM2 macam kalian. Ini. Tapi selaksa 3 laksa. Taruhannya rumah, sawah, dan tanah. Ya, kami juga tahu. Baiklah, nanti malam. Di mana? Di rumah si Deon, ya. Si Deon? Iya. Si Deon orangnya saja aku tidak tahu. Apalagi rumahnya. Ya, itu tuh. Di sebelah timur, Istal Gede, ya. Ada jalan kecil. 3 rumah di sebelah kiri. Itu rumah dia. Baik, nanti malam aku ke sana ya. Sudahlah. Ayo, kita jalan. Bu Asit, tua. Nih. Bayar sekarang. Bayar sekarang? Alah, besok saja Bu Asit. Aku sedang koapeh nih. Tadi malam kalah besar, habis-habisan. Alah, seperti pada orang lain saja kau ini, Bu. Kita kan langganan setia. Iya, Bu Asit. Pokoknya nanti malam kita menang besar. Beres semuanya. Iya. Bu Asit ingin apa? Kalung emas? Cincin berlian? Gelang segede batang kelapa? Aku belikan. Beres. Jangan begitulah. Kasihan kan? Bu Asit ini janda.
Kok Neng tahu saya janda? Saya cuma asal tebak. Taunya beneran, Bu. Sudah janda, warung kecil begini, kalau sering diutangi, bisa gulung tikar. Betul, Neng. Para berandalan ini kalau makan, minum, ambil tuak, jarang bayar. Modal saya kecil, lama-lama bisa amblas. Sudah, aku bayar. Ayo, tadi kalian makan apa? Itu, aku yang bayar. Bagus. Makan apa? Hitung yang benar. Oh iya. Makan 3 biji, bilang cuma sebiji. Ya, aku nasi 3. Aku mau cari 1. Kerupuk pisang rebus 2. Ada nasi tambah baru. Jawab 2. Aku tidak makan. Berapa semuanya, Bu Asip? Hitung yang benar. 1 ringgit, 6 ketip, Neng. Enteng. Ini uangnya, Bu. Terima kasih, Neng. Iya. Wah, uangnya banyak banget kan di situ. Ya, dia kan orang kaya. Beres, nanti malam uangnya kita kuras dia di meja judi. Sampai habis. Beres. Ini kembalinya, Neng. Iya, Bu. Wah, lebihnya banyak nih. Lalu? Ambil aja. Bayari aku tua. Boleh, ambil saja. Asik. Aku juga. Aku jangan semuanya. Aku bisa bangkrut. Belum turun ke meja judi, duitku sudah habis. 2 kendi saja. Nah, kita sudah masuk ke jalan kecil di sebelah timur Istal Gede. Iya. Dan katanya rumah si Deon yang akan dipakai tempat main judi itu. Di sebelah kiri jalan, nomor 3 dari belokan jalan itu. Loh, itu mereka? Ya, itu mereka. Tapi mau kemana mereka? Berkelompok, berjalan tergesa-gesa, seperti ada keributan. Itu dia. Iya, itu dia. Gadis itu datang. Hei, kalian mau kemana? Batal. Batal.